Pusat Komando Terpadu IKN Dukungan AS libatkan 7 raksasa teknologi. Proyek pembangunan Pusat Komando Terpadu atau Integrated Command and Control Center, ICCC, Ibu Kota Nusantara, IKN, yang didukung Amerika Serikat, melibatkan 7 raksasa teknologi dunia. Mereka adalah Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Environmental Systems Research Institute, ESRI, IBM, Honeywell, serta Motorola. ICCC secara resmi diluncurkan pada Rabu, 20 November 2024, yang ditandai dengan kunjungan Undersecretary of Commerce for International Trade Marissa Lago ke IKN. Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency, USDA, mendukung pembangunan ICCC dalam bentuk hibah 7,6 juta dolar AS atau setara dengan 120,6 miliar rupiah. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Brawi menuturkan, pembangunan ICCC IKN ini sebagai bentuk dukungan dari USDA dalam percontohan teknologi Command Center di IKN. Ketujuh perusahaan Amerika Serikat tersebut akan mengimplementasikan teknologi kota cerdas di IKN, ditutur Ale dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat, 22 November 2024. Ale menjelaskan, OIKN mengundang partisipasi internasional untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang dirancang sebagai kota global. USDA sendiri adalah lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Untuk itu, OIKN mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam mewujudkan peluncuran pembangunan ICCC di IKN yang juga merupakan kesempatan berkolaborasi dan memajukan pengetahuan dan teknologi bidang kota cerdas. Undersecretary of Commerce for International Trade Marissa Lago menyatakan hibah ini merupakan komitmen pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan IKN dan hubungan erat antara kedua negara. Menurutnya, dukungan pada proyek ini merupakan hibah USDA terbesar dengan nilai dan partisipan perusahaan terbesar. Nusantara bukan hanya ibu kota, melainkan simbol pertumbuhan dan keberlanjutan di Indonesia. Kami bangga untuk dapat berkolaborasi dalam mewujudkan visi tersebut, tegas Lago. Untuk diketahui, kunjungan Marissa Lago merupakan bagian dari misi perdagangan ke Indonesia yang terdiri dari 12 perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan kota cerdas. Dibiayai A152 miliar rupiah, Pusat Komando IKN mulai dibangun. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mulai membangun Pusat Komando IKN atau Integrated Command and Control Center, ICCC. Pembangunan dilakukan bersama Undersecretary of Commerce Amerika Serikat. Proyek ini dibiayai oleh Amerika Serikat melalui hibah United States Trade and Development Agency, USDA, senilai 7,6 juta dolar Amerika atau setara 152 miliar rupiah. Proyek pembangunan ICCC tahap kedua ini merupakan bentuk pilot teknologi dari 8 perusahaan global asal Amerika Serikat yaitu Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, ESRI, IBM, Honeywell, MMCG, serta Motorola dalam mengimplementasikan teknologi kota cerdas di IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Brawi mengatakan pembangunan ICCC di IKN ini diharapkan mampu memajukan pengetahuan dan teknologi di bidang kota cerdas. Sebagai kota global, kami beraspirasi untuk mengundang partisipasi internasional untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024. Undersecretary of Commerce for International Trade, Marissa Lago menyatakan dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara dan hubungan erat antara kedua negara. Dukungan pada proyek ini merupakan hibah USDA terbesar dengan nilai dan partisipan perusahaan terbesar. Nusantara bukan hanya ibu kota, melainkan simbol pertumbuhan dan keberlanjutan di Indonesia, tambah Lago. Sebagai informasi, USDA merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang.
Otoritas sebut IKN terima kunjungan wisatawan hingga 5.000 per hari. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mencatat Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah menerima kunjungan wisatawan hingga 5.000 orang per hari. Saat ini, IKN sudah bisa dikunjungi, kemudian pengunjung sampai saat ini ada sekitar 3.000 sampai 5.000 pengunjung setiap harinya, ujar Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution dalam acara ESG Symposium 2024 di Jakarta, Selasa. Dirinya menyatakan saat ini wilayah IKN bisa diperuntukkan menjadi objek wisata, sehingga pihaknya bakal melayani para pengunjung yang datang ke Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur tersebut. Kami rasa IKN sekarang menjadi salah satu destinasi objek wisata juga, dan tentu saja kami harus melayani Bapak dan Ibu apabila nanti ingin berkunjung ke IKN, ujarnya. Lebih lanjut, guna memudahkan akses kunjungan, pihaknya tengah mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol akses ke IKN, sehingga bisa memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan yang sebelumnya ditempuh selama 2,5 jam menjadi 45-50 menit. Mudah-mudahan pada bulan Desember bisa selesai. Dengan adanya jalan tol yang baru diharapkan IKN bisa ditempuh dalam waktu dari Balikpapan ke IKN sekitar 45-50 menit, kata dia. Sementara itu, untuk akses tol Pulau Balang masih menggunakan skema buka dan tutup tergantung dari kebutuhan, serta kedatangan tamu-tamu ke IKN. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan. Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024. Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan. Ketua OIKN tanggapi dampak kenaikan PPN 12% terhadap pembangunan IKN. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% atau naik 1% dari sebelumnya, diperkirakan akan berdampak terhadap biaya proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya, biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan biaya material proyek seiring kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap pembangunan IKN. Pasalnya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024, sehingga belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan. Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, nggak tahu saya. Tapi, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu, ungkap Pak Bas, saat ditemui di kantor Kementerian PPN Bappenas, Senin, 18 November 2024. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengungkapkan potensi dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah, seiring dengan naiknya biaya material dan operasional penunjang. PPN 12% pasti akan berefek, pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Tapi, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait, ungkap Dodi.